Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menyampaikan materi Fisika kelas 11 semester 1, bab 1 dinamika rotasi. Kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 seperti yang bisa dibaca di sini. Terdapat 6 tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai setelah siswa mengikuti pembelajaran bab dinamika rotasi seperti dapat dilihat pada slide berikut ini. Yang pertama adalah tentang apa sih yang dimaksud dengan dinamika rotasi. Nah, dinamika rotasi itu bisa kita lihat dari kata dinamika dan kata rotasi. Dinamika sendiri adalah ilmu yang pelajari tentang gerak dengan memperhatikan penyebab dari gerakannya tersebut. Kemudian, rotasi atau yang kita kenal sebagai gerak rotasi adalah gerak perputaran benda terhadap sumbu putarnya atau poros yang berada pada benda tersebut. Contohnya adalah gerak rotasi bumi, seperti dapat dilihat pada gambar. Kemudian terdapat beberapa hal penting yang perlu kita ketahui terkait dengan torsi atau momen gaya. Yang pertama, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, torsi itu menyebabkan benda berotasi. Kemudian, torsi identik dengan gaya pada gerak translasi. Jadi, kalau misalkan pada gerak translasi yang menyebabkan geraknya adalah adanya gaya, nah, untuk di gerak rotasi yang menjadi penyebab geraknya adalah besaran torsi. Kemudian, torsi ini ternyata bergantung pada besaran gaya juga. Namun, selain dipengaruhi oleh gaya, nilai torsi pun dipengaruhi oleh dua besaran lain, yaitu lengan gaya yang dilambangkan dengan R dan sudut atau theta antara gaya dan lengan gayanya. Nah, di sini bisa kita lihat lengan gaya itu dia adalah jarak tegak lurus antara sumbu rotasi ke titik tangkap gaya yang bekerja pada bendanya. Oke, kemudian bagaimanakah dengan nilai torsi? Nilai torsi itu ditentukan oleh bagaimana arah rotasi bendanya. Torsi yang menyebabkan benda berotasi searah jarum jam itu dianggap bernilai positif atau disepakati bernilai positif. Sedangkan untuk torsi yang menyebabkan benda berotasi berlawanan arah jarum jam, maka kita anggap nilai torsinya negatif. Jika dituliskan secara matematis, maka kita dapatkan bahwa torsi atau tau itu sama dengan F dikali R sin theta, atau torsi itu hasil perkalian silang antara vektor gaya dengan vektor lengan gaya, sehingga di sini muncul ada besaran sin theta, begitu. Torsi dikenal pula istilah momen couple atau dilambangkan oleh huruf M besar. Apa sih momen couple? Momen couple atau di sini ada kata couple adalah pasangan dua gaya yang sifatnya sejajar, sama besar, dan berlawanan arah. Seperti bisa dilihat pada gaya yang bekerja saat memutar setir. Ada gaya F yang mengarah ke atas dan sejajar dengan gaya F yang arahnya berlawanan, yaitu ke bawah. Momen couple ini dia menyebabkan benda berotasi seperti halnya momen gaya. Nah, momen couple atau M itu dapat kita matematiskan sebagai perkalian antara gaya F dengan D atau jarak, di mana jarak yang dimaksud adalah jarak antara kedua gaya, sehingga M itu akan sama dengan F dikalikan dengan D. Beberapa hal penting mengenai momen inersia itu yang pertama adalah momen inersia identik dengan massa pada gerak translasi. Jadi pada gerak translasi ukuran kemalasan benda untuk mempertahankan keadaan geraknya itu dibahas melalui massa bendanya. Itu untuk gerak translasi.
Untuk gerak rotasi, maka kemalasan benda mempertahankan gerak rotasinya, mengubah gerak rotasinya, itu ada dilambangkan oleh momen inersia. Nah, momen inersia ini juga bergantung pada bentuk benda dan letak sumbu rotasi benda. Di sini ada 3 jenis cara untuk menentukan momen inersia suatu benda. Pertama, bagaimana jika bendanya dianggap sebagai benda diskrit atau partikel? Maksudnya adalah tidak mempertimbangkan bentuk bendanya atau dianggap sebagai benda titik. Nah, letak sumbu rotasi berada di luar benda. Momen inersia atau I itu bergantung pada 2 besaran, yaitu massa benda atau M dan jarak atau R benda dari sumbu rotasi. Di sini dapat terlihat jika ada benda M, benda bermassa M yang berjarak sejauh R dari sumbu rotasi A, ketika diputar, maka benda tersebut akan memiliki momen inersia atau I yang sama dengan M dikalikan R kuadrat. Atau di sini ada tanda sigma jika bendanya lebih dari 1. Kemudian bagaimana jika bendanya benda kontinu? Nah, benda kontinu di sini adalah benda yang terdiri dari berbagai macam partikel, sejumlah partikel yang sudah membentuk suatu benda dengan bentuk tertentu. Misalkan di sini ada teko, ada silinder, ada cincin, ada bola, batang, dan lain sebagainya. Nah, letak sumbu rotasinya berada di dalam benda. Dan nilai momen inersianya itu akan bergantung pada bentuk bendanya. Sehingga benda dengan bentuk berbeda akan memiliki nilai momen inersia yang berbeda pula. Nah, beberapa benda kontinu yang biasa digunakan itu akan disampaikan di slide selanjutnya. Nah, kemudian yang ketiga ada mengenai teorema sumbu sejajar. Teorema sumbu sejajar ini dapat digunakan untuk mencari nilai momen inersia suatu benda ketika letak sumbu rotasinya tidak melalui pusat massa benda, atau di sini bisa dibilang letak sumbu rotasi sejajar dengan sumbu utama. Misal, untuk suatu batang, dari sini ada ditanyakan bagaimanakah momen inersianya ketika sumbunya digeser atau sejajar dengan sumbu utama. Sini ada sumbu yang garis putus-putus. Maka momen inersianya dapat dihitung menggunakan teorema sumbu sejajar. Dengan I akan sama dengan I PM, atau momen inersia saat sumbu rotasi melalui pusat massa benda ditambah M dikali D kuadrat. M-nya massa benda, kemudian D-nya adalah jarak antar sumbu sejajar. Mengenai torsi dan momen inersia, kemudian bagaimanakah hubungannya? Adakah hubungan antara torsi dengan momen inersia? Maka dapat kita amati menggunakan hukum 2 Newton untuk gerakan. Hubungan torsi dengan momen inersia itu dapat dianalisis menggunakan hukum 2 Newton. Misalkan benda bermassa M diberi gaya F seperti pada gambar di samping, itu ternyata bendanya akan bergerak dengan percepatan tangensial A. Nah, sesuai dengan hukum 2 Newton, di mana kita tahu bahwa F akan sama dengan M kali A, dengan A di sini adalah R dikalikan dengan alfa. Maka F sama dengan MR alfa. Kemudian, jika kedua ruas dikalikan dengan R, maka didapatlah ruas kanan F kali R, sementara ruas kiri adalah MR kuadrat dikali alfa. Kita sudah tahu bahwa F dikali R itu akan menghasilkan besaran torsi, sementara MR kuadrat itu adalah besaran momen inersia. Sehingga di sini dapat dilihat bahwa hukum 2 Newton untuk gerak rotasi itu dapat kita tuliskan sebagai sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Dengan I itu analogi
analog dengan gaya pada gerak translasi, dan alfa itu analog dengan percepatan pada gerak translasi. Mohon maaf, tadi I analog dengan massa, torsi analog dengan gaya. Dapat kita amati pada hubungan torsi dengan momen inersia, ternyata besaran-besaran pada gerak rotasi itu analog dengan besaran pada gerak translasi. Misalnya ada beberapa pembeda yang bisa kita amati. Untuk penyebab gerak pada gerak translasi itu adalah gaya, sementara pada gerak rotasi itu adalah torsi. Ukuran kelembaban benda pada gerak translasi itu dapat dilihat dari masanya, sementara pada gerak rotasi dapat dilihat dari nilai momen inersia benda. Kemudian untuk ukuran gerak benda, gerak translasi dilihat dari percepatannya, sementara gerak rotasi dilihat dari percepatan sudutnya. Hukum 1 Newton untuk gerak translasi dan hukum 2 Newton untuk gerak rotasi juga dapat dilihat ada kemiripan. Hal yang keempat, dalam dinamika rotasi ada besaran momentum sudut atau L, di mana momentum sudut adalah besaran fisika yang menunjukkan tingkat kesukaran untuk mengubah kondisi gerak rotasi suatu benda. Untuk memudahkan dalam memahami besaran momentum sudut pada gerak rotasi, maka kita lihat momentum sudut analog dengan momentum linier pada gerak translasi, di mana didefinisikan sebagai hasil kali momentum linier atau P partikel terhadap jarak atau R partikel terhadap sumbu putarnya. Sehingga besarnya bergantung pada momen inersia dan kecepatan sudutnya, atau di sini bisa kita tulis secara matematis persamaan momentum sudut L sama dengan I dikali omega. Nah, di sini juga disampaikan bagaimana momentum linier itu akan analog dengan momentum sudut. Terkait dengan momentum sudut, terdapat hukum kekekalan momentum sudut, di mana bunyinya adalah jika tidak ada resultan momen gaya luar yang bekerja pada sistem atau sigma torsi sama dengan 0, momentum sudut L sistem adalah kekal atau tetap besarnya. Sehingga bisa kita bilang L1 akan sama dengan L2 atau I1 omega 1 akan sama dengan I2 omega 2. Hukum kekekalan momentum sudut ini dapat diamati pada penari ice skating, di mana ketika dia merentangkan tangannya, artinya momen inersianya besar karena jari-jari benda menjadi besar, maka kecepatan putaran bendanya akan menjadi kecil. Berbeda ketika penari melipat tangannya, artinya momen inersianya kecil karena jarak benda atau jari-jari benda kecil, maka kecepatan sudut putarnya akan besar. Jadi jika penari ingin berputar lebih cepat, maka ia akan melipat tangannya. Sementara jika ingin berhenti atau memperlambat putarannya, penari akan merentangkan tangannya. Pembahasan terakhir atau konsep esensial yang terakhir pada bab dinamika rotasi itu adalah tentang energi kinetik rotasi, di mana energi kinetik rotasi atau EKR itu adalah energi yang dimiliki benda ketika benda bergerak rotasi. Energi kinetik rotasi itu analog dengan energi kinetik pada gerak translasi, sehingga persamaannya pun akan mirip dengan energi kinetik translasi, tentunya dengan besaran-besaran yang analog untuk besaran rotasi. Jika energi kinetik translasi memiliki persamaan EK sama dengan setengah mv kuadrat, maka energi kinetik rotasi atau EKR itu akan sama dengan setengah I omega kuadrat. Berbicara mengenai energi kinetik, maka di sini terdapat salah satu contoh gerak yang di dalamnya terdapat dua jenis gerak sekaligus, yaitu gerak menggelinding. Gerak menggelinding ini adalah gabungan antara gerak translasi dan gerak rotasi, sehingga energi kinetiknya pun adalah penjumlahan dari energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasinya. Dapat dilihat, maka untuk benda yang bergerak menggelinding,
pasti akan memiliki nilai energi kinetik yang lebih besar daripada benda yang hanya bergerak translasi